Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, para petani vanili dimanapun berada. Di sini kita akan berbagi pengalaman berkaitan dengan lanjarang yang cocok atau tian rambatan daripada pohon vanili yang cocok bagi vanili kita. Oke, yang pertama itu ini ada pohon jarak ya. Pohon jarak ini sangat cocok juga buat untuk lanjaran vanili. Di daerah kami di Mamuju ini sangat melimpah, tetapi penggunaan daripada pohon jarak untuk rambatan tanam-tanaman itu sangat minim ya, karena biasanya dipakai untuk pagar kebun ya, dan juga intensitas hidup daripada pohon jarak ini sangat bagus. Artinya pada saat kita tanam kemungkinan besar akan hidup. Jadi ini sangat bagus, dan juga daunnya tidak terlalu banyak ya. Akhirnya cahaya-cahaya yang masuk untuk vanili ini sangat bagus. Ini saya juga punya pohon jarak di sini, ada beberapa pohon ya, dan pertumbuhan vanili yang ada di pohon jarak ini bagus, besar-besar ya. Selanjutnya ada pohon gamal. Ini saya punya, ini pohon gamal ya. Di daerah kami ada dua macam pohon gamal. Yang pertama itu pohon gamal hitam ya. Ini pohon gamal hitam. Itu kulit daripada pohonnya itu agak kehitam-hitaman. Dan juga biasanya pohonnya agak besar-besar ya. Besar-besar ini juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai pelindung daripada pohon-pohon tanaman lain seperti kakao dan sebagainya. Pohon gamal ini di akarnya mengandung unsur-unsur nitrogen yang sangat cocok buat tanaman-tanaman yang merambat di sekelilingnya, termasuk ini vanili yang sangat cocok ya. Ini juga saya punya pohon dadap, pohon pohon jarak ya. Ini cocok buat vanili. Oke, selanjutnya saya punya pohon yang saya gunakan untuk lanjarang ini adalah pohon maja. Ini pohon maja ya. Pohon maja kalau daerah kami di daerah Sulbar atau Mamuju khususnya itu bahasa daerahnya itu pohon bilah. Ini sangat cocok buat jual lanjarang karena di samping batangnya kuat, perakarannya kuat, juga mempunyai kulit pohon itu tebal, jadi sangat cocok untuk mengikat daripada akar-akar vanili. Selanjutnya ini ada juga saya tanam di sini pohon dadap. Pohon dadap juga itu bermacam-macam. Ada dadap yang tidak berduri, ada yang berduri. Kalau ini yang berduri ya kami tanam di sini, dan ini untuk pertumbuhan daripada vanili ini sangat bagus ya. Oke, selanjutnya kita lihat dari pohon lanjarang lain. Sedikit informasi bahwa vanili saya ini sudah 1 tahun lebih ya. Saya tanam di bulan Agustus September 2019, dan ini sudah masuk di 2020 bulan Oktober akhir. Mudah-mudahan tahun ini bisa berbuah juga ya. Selanjutnya ini ada tanaman kelor. Di samping ini tanaman kelor nanti akan kita bisa gunakan untuk sayur-sayuran di rumah, juga cocok untuk menjadi lanjaran bagi vanili, karena pohon ini banyak cabang-cabangnya ya. Selanjutnya saya punya di sini juga saya tanam lanjaran pohon ini pohon kapuk ya, pohon kapuk randu. Hanya kekurangan dari pohon kapuk randu ini cepat besar batangnya, dan juga kulit permukaan kulit dari pohon ini agak licin. Jadi ini saya punya
apa namanya, saya punya pohon vanili ini jatuh ya, karena akar-akarnya tidak menempel ke batang apa namanya, kapurandu ini. Akhirnya saya melukai, dan nantinya ini akan bisa ditempati untuk mengikat daripada akar-akar vanili. Ini sangat bagus karena daunnya juga bagus, tetapi harus ada perlakuan khusus yang digunakan kepada pokok randu ini supaya nantinya dia tidak terlalu tinggi ya. Kalau dia tinggi maka tentu akan menyulitkan bagi kita untuk mengawinkan daripada vanili apabila nanti berbuah. Selanjutnya di daerah kami ini ada namanya pohon baru ya. Di daerah kami ada dua macam, ada namanya baru Jawa, ada namanya baru yang biasa kami tanam di daerah kami yang seperti ini. Ini sangat cocok juga buat tanaman-tanaman vanili ya. Tanaman vanili saya ini. Di kebun saya ini saya sudah tanam sekitaran kurang lebih 1000 pohon, dan ini menggunakan tata cara tradisional ya, dan pertumbuhannya tidak kalah dengan teman-teman kebun-kebun lain yang sudah sangat pengalaman. Ini awal pertama saya menanam untuk apa namanya, vanili ya. Ini saya punya untuk lahan petak ini kebanyakan pohon rambatangnya kebanyakan pohon majak. Kekurangan dari pohon majak itu rimbungnya sangat cepat ya, daunnya sangat banyak, jadi harus tata cara perlakuannya itu harus pemangkasannya harus dimaksimalkan agar nantinya pertumbuhan vanili itu sangat bagus dan juga mendapatkan cahaya yang diinginkan untuk pertumbuhan vanili. Nih saya punya, dan kebanyakan juga saya sudah potong ya untuk persiapan pembuahan nantinya. Mudah-mudahan tahun ini vanili saya bisa berbuah ya. Ini contohnya saya punya vanili yang sudah saya potong, ini besar ya, besar. Mudah-mudahan sudah bisa berbuah ini. Ini pohon yang saya tanam ini pohon baru ya. Ini sangat bagus untuk ditempati lanjaran buat vanili. Ini saya punya tanaman vanili. Jadi teman-teman sekalian, saya kira itu ada beberapa macam yang bagus digunakan untuk lanjaran vanili. Yang pertama itu pohon jarak ya. Kalau di daerah kita banyak melimpah pohon jarak, itu juga cocok untuk digunakan lanjaran. Pohon gamal putih, gamal hitam, terus pohon dadap. Ada juga pohon kelor. Kalau kelor melimpah bisa juga ditanam untuk menjadi lanjaran vanili kita. Dan juga pohon kapuk ya. Jadi karena ini sudah seperti ini, sudah sangat tinggi, jadi saya di sini melukai, di sini saya lukai dengan tujuan agar nantinya di sini keluar, ini sudah keluar ya, keluar tunas baru, nanti di situ bisa ditempatkan untuk menambatkan apa namanya, vanili kita, supaya dia tidak terlalu tinggi untuk menyusahkan kita mengawinkan vanili ini. Ini pohon gamal yang ditempati, ini bagus ya, gamal. Ini gamal hitam. Oke,
Demikianlah beberapa jenis pohon rambatang vanili kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rekomendasi, ini bisa menjadi contoh bagi kita nanti, bagi teman-teman sekalian yang ingin menanam vanili. Semoga ini bisa menjadi tambahan pengalaman ya buat kita semuanya, buat saya dan buat kita semuanya. Semoga petani vanili di Indonesia, khususnya di daerah Sulbar ini bisa jaya dan bisa menyumbangkan bagi daerah kita, bagi keluarga kita, dan bagi bangsa kita. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum.